Apakah kosakata dasawarsa ini digunakan di Malides? Tidak. Karena Malides akan menggunakan kosakata dekat. Inggris kan. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malides. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara beberapa kosakata, saya ingin membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malides yang seringkali ajaib tersebut. Contohnya juga aneh, surat budek itu apa? Surat buta, surat terbang, ini bahasa apa sih? Ini adalah ketika saya berbicara tentang kosakata budek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malides. Di mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malides, budek itu didefinisikan sebagai tuli. Ya, sebenarnya itu memang betul. Karena menurut bahasa Jawa memang artinya tuli. Namun, contoh penggunaan kosakata budek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malides itu memang betul-betul ngawur, nggak ada dasar ilmunya, tidak ada metodologi ilmiahnya. Bagaimana mereka bisa mengatakan budek itu tuli, tetapi di dalam contohnya mereka menuliskan surat budek itu sama dengan surat buta dan sama dengan surat terbang. Berarti kan budek itu artinya buta dan terbang. Nah, lu menuliskan di awal tadi apa? Tuli. Jadi yang mana yang benar? Keunggulan bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia digunakan secara serempak dari semua suku-suku dari Sabang sampai Merauke. Malaysia, tidak. Bahasa Indonesia digunakan 260 juta warga Indonesia. Malaysia, tidak semua warganya menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ilmu, teknologi, ekonomi, hukum, pendidikan, bahasa surat menyurat di dunia kerja. Di Malaysia, menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga diajarkan di universitas-universitas terkemuka di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea, Cina, Mesir, Rusia, Ukraina, Thailand, Madagaskar, dan beberapa negara lain. Dan memiliki program BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Sementara di Malaysia belum memiliki program kurikulum Bahasa Melayu untuk warga negara lain. Bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO sebagai bahasa resmi di sidang UNESCO. Sebenarnya saya nggak setuju ya diberikan contoh itu sebagai bahasa Melayu. Karena saya yakin dan percaya bahwa bahasa yang sedang dikembangkan oleh negara jiran ini, negara tetangga ini, bukanlah bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu rujak atau bahasa Malides. Ya. Mas Pri, coba undang si mantan dosen itu sama si yang punya akun atas nama Bro itu, saya lupa nama akunnya atau alamat surat elektroniknya ke Indonesia. Biarkan dia menetap di sini selama seminggu dan berbicara langsung dengan masyarakat kita dengan bahasa Maledesnya. Kita lihat nanti ekspresi mereka ketika mereka berbicara kepada Malides dan orang-orang menertawakan mereka dan menganggap mereka kampungan, orang kampung. Betul. Jadi mereka ini kayak jago kampung aja gitu. Jadi mereka merasa bahwa bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh 300 juta orang. Ya udah, kalau memang lu merasa yakin seperti itu, coba deh warganet Malides lu tinggal seminggu aja deh di Indonesia. Coba lu ngomong dengan bahasa lu gitu lah. Pasti kalian akan ditertawakan. Ya, silakan aja. Bahkan mungkin kalian kalau berinteraksi dengan orang Melayu sendiri di Indonesia, kalian juga akan ditertawakan. Apa itu hospital? Hospital itu bahasa Melayu, bukan bahasa Inggris. Kalau gitu kita himbau warga Malides istilah Jawa sama dengan hama menjadi Jawa itu adalah jiwaku. Karena semua tentang Jawa menarik jiwanya Maha Wangsa Malides untuk memiliki semua apa yang Jawa punya. Kosakatanya, bendanya,
keris, batik, Candi Borobudur. Seninya mulai gamelan, wayang, tari reog Ponorogo, kuda lumping. Apalagi yang punya Jawa yang belum diklaim maling das. Kita tunggu aja info selanjutnya. Nah, kuda lumping mereka menyebutnya kuda kepang kan di Maledes. Nah, saya tuh baca ada orang yang mengatakan bahwa kuda kepang itu diharamkan di Maledes. Nah, kalau memang diharamkan, mengapa kalian klaim budaya kuda kepang itu? Alasannya kuda kepang itu merusak akidah begitu ya. Emangnya menghalalkan judi itu tidak merusak akidah ya? Sekedar pertanyaan aja. Ada yang bisa menjawab nggak? Budek bahasa Jawa, bolot bahasa Betawi, tuli bahasa Indonesia, pakak bahasa Minang, torek bahasa Sunda. Kalau bahasa Minang, kalau mau lebih kasar lagi, pakak kaikua. Kepada teman-teman yang bersuku Minang, tolong jangan dituliskan ya apa artinya pakak kaikua. Pangkatnya mantan bekas dosen. Yang jadi pertanyaan itu mengapa mantan bekas bekas? Pikiran saya sih simpel aja, wong kuwi wis dipecat paling karena saking gobloknya sehingga tak layak lagi mengajar, bahaya. Lawang sudah dijelasin ada kata cikal dan cikal bakal di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kok ngeyel wae? Katanya kata cikal tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia di KBBI. Dan cikal itu sama dengan cakal. Logikanya jongkok. Sini gua ajarin, Tan, mantan dosen. Buka matamu dan ambil kertas dan bolpen dulu sana. Dalam tata bahasa Indonesia ada istilah yang disebut fonem. Dengan definisi bunyi pembeda arti. Huruf beda, satu kata juga beda arti dari kata lain. Contoh, kata basah dengan kata basuh. Vokal A dan U membedakan arti kata tersebut. Kasar dengan kasur, kasir. Benar dengan besar. Konsonan N dan S menjadi pembeda makna kata. Bekas dengan bekap, lekas, beras. Mantan dengan santan, manten, mantap. Hei bekas dosen atau kalau dosen bekas, lu paham nggak? Masih nggak paham juga? Oh berarti lu emang goblok. Makanya pangkat lu hanya bekas dosen. Ini adalah mengomentari. Karena saya melihat ada satu mantan dosen Maledes ini yang mengatakan bahwa kosakata cikal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak berdiri sendiri, tidak mempunyai arti yang berdiri sendiri, selalu dipasangkan dengan kosakata cikal bakal. Padahal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cikal itu mempunyai definisi yang berdiri sendiri. Jadi, apa yang dituliskan oleh mantan dosen ini adalah penipuan, sedang menyebarkan hoax, memfitnah. Apakah mantan dosen ini merasa bersalah? Ya tidak. Mengapa? Karena memang urat malu mereka ini udah putus. Mereka udah tidak punya rasa malu. Dan sebenarnya itu adalah tragedi besar nilai-nilai kemanusiaan. Karena kalau kita berbicara tentang hukum, itu adalah kita berbicara tentang hak. Tetapi kalau kita bicara tentang hilangnya rasa malu, itu berarti kita bicara etika. Dan etika itu tingkatannya itu lebih tinggi daripada hukum. Hukum itu berdasarkan konsep etika. Itu yang saya ketahui ya. Silahkan teman-teman dituliskan di kolom komentar kalau ada yang setuju atau tidak setuju. Tapi saya percaya bahwa hukum itu didasari oleh etika. Jadi prinsip dari penegakan hukum itu adalah etika. Nah, begitu kita tidak punya etika, maka kita sudah tidak punya rasa malu. Dan begitu kita sudah tidak punya rasa malu, lantas apa bedanya kita dengan binatang yang tidak punya rasa malu? Nah, kita melihat ya bahwa mengklaim budaya, bahkan mereka mengambil begitu banyak kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan brutalnya, mereka bisa mengatakan dong di dalam pengantar kamus mereka, ini adalah kamus bahasa Melayu yang paling otentik dan menjadi rujukan utama
di Indonesia. Padahal kalian mengambil kosakata dari kamus bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa, Minang, Sunda. Ini yang saya katakan bahwa mereka sudah kehilangan rasa malu. Jadi kembali lagi kepada mantan dosen, bekas dosen ini, apakah dia mempunyai rasa malu, merasa bersalah karena sudah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah terhadap KBBI? Tentu saja tidak. Mengapa? Urat malunya udah putus. Sudah tidak ada rasa malu itu. Jadi untuk menghadapi orang-orang ini memang kita tidak bisa menghadapi dengan cara-cara yang normal. Selama ini kita berpikir bahwa tetangga kita ini mempunyai rasa malu. Mempunyai, kalau orang Jawa bilang, ewuh pakewuh. Ya, jadi rasa segan. Ternyata tetangga kita ini memang tidak punya rasa malu. Dan cara menghadapinya ya ditampol-tampolin aja. Tidak perlu itu kita bersopan santun kepada mereka yang memang tidak punya etika. Itu saja. Pak Pri, ada tidak kata ndablek di kamus dewanya Maledes? Nggak ada, saya udah cek Mbak. Kelurahan, kecamatan, kabupaten, udah ngaku aja kalian ngutil dari KBBI. Sejak kapan struktur itu ada di Maledes? Iya, kosakata kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Untuk apa kalian masukkan kosakata tersebut? Itu tidak ada di dalam struktur pemerintahan kalian. Untuk apa kalian masukkan itu? Jawaban satu-satunya untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu saja. Jadi nanti kalau dikatakan, oh, kami kenal kelurahan, kami ada kecamatan, kami ada kabupaten. Iya, tapi itu tidak ada di dalam struktur kepemerintahan kalian. Jadi untuk apa kalian masukkan kosakata itu? Kepo ya dengan Indonesia. Betawi yang masih sama-sama di Pulau Jawa, tuli itu jadi bolot. Nah ini yang di seberang lautan sana pakai kata budet. Bener. Selamat pagi Pak Pri, Surabaya dingin, hujan. Semoga membawa berkah untuk semua, amin ya robbal alamin. Masukkan juga nih Pak Pri, mungkin betul di Magelang ada cakal bakal, tapi di Sunda bukan cakal bakal, tetapi justru cakal bagal. Ini sering dikisahkan oleh abah kakek saya Pak Pri. Anehnya, jika menggunakan cikal akan tersambung dengan bakal, bukan bagal. Cakal bagal, cikal bakal. Walau sudah hampir hilang, tapi saya masih menjumpainya. Terima kasih, Mas Cahjipan. Komentar berikutnya adalah dari warganet Maledes yang menurut saya ini memang dia ini nggak punya cermin di rumahnya ya. Dia menuliskan begini. Jawa Hindu Des, adik-beradik Winwan Nur Des. Lu nulis apa sih Des? Kenapa cowok-cowok Jawa Des seakan-akan rupa paras mukanya seperti cowok Bangladesh? Adakah negara kamu serumpun? Ini yang saya katakan, mereka ini nggak punya cermin di rumahnya. Kalau kita melihat ya, timnas sepak bola Maledes yang U17, ya teman-teman lihat aja sendiri deh wajah-wajahnya. Nggak ada itu wajah-wajah Melayu. Semuanya wajah-wajah Asia Selatan. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya untuk dia gitu, yang nulis ini. Adakah negara kamu tuh serumpun dengan Bangladesh? Gitu aja. Dan kalaupun ada yang cakep di tempatmu, itu pasti ada darahnya dari Indonesia. Coba aja lihat kalau nggak percaya. Bang Supri, ada nggak kosakata versi Maledes loro dari bahasa Jawa? Nah, sekarang mari kita lihat ya. Angka-angka dalam bahasa Jawa. Satu itu dalam bahasa Jawa siji. Nah, siji itu tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dan siji itu juga tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia versi Maledes. Loro. Loro, kalau dalam bahasa Jawa itu artinya dua. Loro itu artinya sakit, ya.
Jadi hurufnya sama tapi penyebutan O-nya berbeda gitu. Kosakata loro di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada, tapi itu adalah bahasa Tetun ya, yang didefinisikan sebutan bagi bangsawan tingkat kedua di wilayah kerajaan Belu pada masa lampau. Jadi bukan merujuk kepada bahasa Jawa. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ya bahwa bahasa Indonesia itu kaya akan kontribusi dari bahasa-bahasa daerah. Jadi bukan hanya Jawa saja. Kemudian telu. Telu itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai definisi wadah yang dibuat dari anyaman daun sagu. Biasa digunakan untuk menampung barang dan membungkus buah di atas pohon. Dan itu adalah bahasa Hitu. Ya, salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Dan telu di dalam bahasa Jawa itu artinya tiga. Nah, sekali lagi terlihat ya bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, telu itu bukan merujuk kepada bahasa Jawa, tapi justru merujuk kepada bahasa daerah Hitu. Apakah ada kosakata telu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu dituliskan sastra lama 3. Kalau sastra lama, berarti kosakata telu itu sudah tidak digunakan lagi. Buktinya di Indonesia masih digunakan. Yakin kalian itu sastra lama? Emang kalian dulu menggunakan telu gitu untuk menyatakan 3? Yakin? Dan dituliskan apa? Susun telu 3 lapis. Dituliskan itu bahasa Jawa. Jadi kalian itu warganet Maledes selain Nyising, Mumet, Cikal Bakal, Budeg, kalian lakukan semua itu di Jamban. Telu ini juga kalian harus lakukan di Jamban. Mengapa? Karena menurut warganet Maledes ini, bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Mencret terus kalian. Terlalu banyak kosakata Jawa di dalam kamus kalian ya. Papat itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk tidak baku dari kosakata pepat ya. Nah, pepat sendiri itu mempunyai beberapa definisi. Yang pertama rata karena dikerat, dipangkas, didabung, dipenggal puncaknya dan sebagainya. Penuh, genap, tidak kurang sedikit pun. Kemudian pepat kedua itu adalah bagian batang pohon kelapa yang dikeruk atau dicongkel untuk landasan pijakan kaki saat memanjat, dan itu dari Lampung ya. Sekali lagi, kosakata papat yang bermaksud 4 dalam bahasa Jawa itu tidak ada di dalam KBBI. Yang ada itu adalah bentuk tidak baku dari kosakata papat. Tidak ada kosakata papat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. 5, 6 itu tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Tapi pitu itu dalam bahasa Jawa artinya 7. Pitu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi di dalam apakah ada kosakata pitu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, dan itu dituliskan, didefinisikan sebagai 7, dan itu adalah bahasa Jawa. Sekali lagi, kalian harus pergi berak ke Jamban. Mengapa? Karena ini bahasa Jawa. Bahasa yang di Maledes digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Kemudian setelah pitu, 8, 8, songo, 9, itu tidak ada. Baik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Nah, 10. Dasa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah bentuk terikat. Jadi tulisannya tuh dasa selalu ada tanda negatif ya, hyphen gitu. Dan itu didefinisikan 10. Jadi kalau ada tulisan dasawarsa itu maksudnya 10 tahun ya. Kemudian ada juga Dasasila Bandung ya, itu hasil dari Konferensi Asia Afrika, itu adalah 10 sila Bandung. Nah, apakah ada kosakata dasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada. Dan itu didefinisikan 10 atau puluh. Dan itu tidak dituliskan ada hyphennya, ada atau tanda negatifnya. Jadi dasa. Apakah ada kosakata dasawarsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dan itu dituliskan masa 10 tahun, dekad.
Dekade maksudnya. Proses itu sahaja mungkin mengambil masa 1 dekad. Biasanya 1 dekad, 1 dasawarsa. Apakah Malidas menggunakan kosakata dasawarsa ini? Tidak. Mereka akan menggunakan kosakata dekad. Kan jajahan Inggris. Ya, jadi mereka lebih nyaman kalau menggunakan istilah yang dari bahasa Inggris. Dasawarsa ini kan bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, ini kan Hindu banget gitu kan. Jadi karena itu mereka tidak gunakan kosakata dasawarsa ini. Nah, kalau kalian tidak gunakan, untuk apa kosakata ini ada di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu saja jawabannya. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?